yang mengajukan perkara pidana nomor 25 garis miring khusus perkebunan garis miring 2015 kali perlawan atas nama terdakwa dan Suparat KR Singam dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa siap ini? Siap. Ya, dari sidang ya. Sudah mendengar berdasarkan lalu hanya kesempatan untuk umum menanggapi eksepsi yang telah disampaikan penasihat hukum terdakwa. Bagaimana umum? Saya dibacakan? Silakan dibacakan. Mau lengkap atau mau saja? Silakan. Mulai ya. Silakan. Secara jelas lengkap dan mengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menunjukkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa terdakwa telah kami bacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 22 tahun dan April, yaitu telah memuat secara lengkap identitas terdakwa dan telah menjelaskan oleh umum dan terdakwa juga telah memuat mulai secara sangat jelas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menunjukkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian dakwa tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 143 ayat 20 A dan B Suhap. Akan tetapi sudah menetapkan kebenaran untuk terdakwa yang bertanya. A. Penuntut umum telah tidak sama dalam menuntut terdakwa dalam bulan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan PT AD selanjutnya disebut PT AD. Pada bagian A menuntut terdakwa tidak sama dengan bulan pekerjaan terdakwa. Pada bagian C dakwaan yang sebagai direktur produksi atau general manager. Bahwa karena berbagai alasan dan etik tersebut terdakwa dari sebuah kasus pada setiap hari pada intinya menjelaskan mengenai penuntut umum telah tidak memulai bekerja terdakwa di mana identitas terdakwa. Penuntut umum telah bekerja terdakwa sebagaimana kasus dengan sebaliknya dalam plan dakwaan untuk memulai bekerja terdakwa sebagai direktur atau general manager atau direktur dan seterusnya. D. Penuntut umum telah tidak cermat dalam menyusun terdakwa antara kapasitas atau lepas dari terdakwa keberatan dengan uraian dan dituntutkan untuk mengenai perbuatan tindak pidana di dalam dakwaan. Bahwa terhadap substansi atau alasan dari eksepsi tersebut terdakwa dan sebagai sehingga pada eksepsinya dalam halaman 6 yang pada intinya menjelaskan mengenai dakwaan belum ditujukan kepada kapasitas terdakwa setelah pribadi, namun faktanya belum justru memulaikan atau membuat posisi uraian perbuatan tindak pidana bukan dalam kapasitas yang melainkan dilakukan oleh PT AD dan seterusnya. Bahwa berdasarkan keterangan penasihat hukum terdakwa dan Suparat KR Singam tersebut, maka menurut kami hal tersebut tidak bersifat eksepsional karena sama sekali tidak ada kaitannya dengan materi eksepsi disyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dan juga sudah menyentuh pokok perkara atau di luar ruang lingkup materi eksepsi yang mana akan kita gali dan kita buktikan bersama-sama di dalam secara pembuktian di persidangan nanti. Serta bagaimana mungkin satu terdakwa mengatakan perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh untuk dan atas nama persoalan atau PT AD, sementara proses sidang belum dimulai, yang mana untuk mengetahui benar atau tidaknya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya kita harus memeriksa saksi-saksi terdakwa dan barang bukti di persidangan. Namun demikian, untuk menjawab syarat-syarat penasihat hukum terdakwa yang mana sebenarnya tim penasihat hukum terdakwa sudah mengetahui bahwa terdakwa punya tanggung jawab pidana secara pribadi mengikuti pasal 92 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan direksi menjalankan persoalan perorangan untuk kepentingan persoalangan dan sesuai dengan maksud dan tujuan persoalangan. Sementara dalam dakwaan penuntut umum telah menguraikan secara jelas mengenai tugas dan tanggung jawab terdakwa secara general manager atau direktur produksi PT AD, namun terdakwa tidak menjalankan pengurusan perseorangan untuk kepentingan perseorangan dalam perseroan dalam hal ini terhadap isi usaha perkebunan yang wajib dimiliki oleh PT AD yang bergerak di bidang budidaya tanaman perkebunan. Bahwa terhadap substansi atau alasan dari eksepsi penasihat hukum terdakwa dan Suparat KR Singam pada eksepsinya pada halaman 12 pada intinya menjelaskan mengenai bahwa terdakwa bukanlah perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perkebunan. Demikian juga terdakwa bukanlah perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 dan seterusnya. Bahwa terdakwa bukan perorangan yang melakukan usaha perkebunan dan terdakwa adalah warga negara Malaysia sehingga jelas tidak masuk dalam definisi perkebunan dan seterusnya. Bahwa berdasarkan keberatan penasihat hukum terdakwa dan Suparat Singam tersebut, menurut kami untuk umum penasihat hukum terdakwa saat keliru dan membaca memahami pasal 1 angka 4 angka 5 pasal 17 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Oleh karena itu kami kembali membacakan kembali pasal-pasal tersebut. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tentang perkebunan. Setiap usaha pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tentang perkebunan. Setiap orang dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dengan demikian kami sangat sependapat dengan putusan hukum tentang menyatakan terdakwa bukanlah masuk dalam definisi pekebun sebagaimana pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perkebunan dikarenakan jelas pekebun adalah perorangan yang memang harus warga negara Indonesia. Namun demikian hukum terdakwa tidak cermat dalam memahami pasal tersebut yang juga menitikberatkan para pelaku yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Dalam hal ini tidak kami dakwaan. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia dan hukum terdakwa dan terdakwa yang menghormati sidang pengadilan yang kami hormati. Berdasarkan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, maka kami dalam perkara ini berkesimpulan. 1. Surat dakwaan kami nomor register perkara PD 47 dari PKLC 04 dari 2012 tanggal 29 April 2014 sudah disusun secara cermat jelas lengkap serta memenuhi syarat-syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. 2. Eksepsi dan hukum terdakwa tidak mendasar, tidak jelas dan telah melampaui lingkup eksepsi atau keberatan karena telah menyangkut materi pokok perkara menjadi objek pemeriksaan sidang pengadilan. Oleh karena itu kami dengan hormat memohon agar majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum register perkara PD 47 dari PKC dari 04 Januari tanggal 29 April 2012 sama terdakwa dan surat kasus yang telah disusun sebagaimana dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP dan karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan eksepsi atau keberatan dari hukum terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama dan diserahkan kasih dan tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan untuk terhadap eksepsi atau keberatan hukum terdakwa dan selanjutnya serahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hukum dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan seadil adilnya. Agar rinci Dr. Mei 12 untuk Muhammad Amin SH. Saya mencermati materi eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa dalam hukumnya dan juga mencermati tanggapan antara umum sebelum persidangan diajukan kepada tahap berikutnya. Terlebih dahulu masih akan menjadikan teruslah dalam perkara ini. Demikian ya. Dan sebelum sidang kami tutup, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan kami tanyakan kepada terdakwa penuntut umum. Yang pertama, kami ingin mengetahui penuntut umum terdakwa ini memiliki izin tinggal sampai kapan di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah. Saya jelaskan. Izin majelis masih dicekal, masih dicekal ya? Betul dicekal. Yang ini saya ketahui, kitas yang bersangkutan ini berlaku sampai kapan? Izin majelis kita susui dulu. Bagaimana? Izin ini belum bisa jawab. Nah, dokumennya di mana dokumennya sekarang? Apakah ada pada terdakwa atau sudah disita oleh imigrasi? Masih sampai imigrasi. Sekarang dicekal, proses cekalan biasanya di imigrasi diberitahukan untuk peserta Saudara ya. Saudara memiliki izin tinggal di Indonesia ya, yang diberikan oleh pemerintah RI. Demikian ya. Sampai kapan itu berlaku? Sampai 1 November. Tanggal berapa? 1 November 2014. 1 November 2014. Apakah sekarang saudara masih memegang izin tinggal tersebut? Ya. Ada dokumennya? Saya tunjukkan. Silakan. Paspor di mana? Sama jasa. Sama jasa. Nah, silakan tunjukkan izin tinggal.
Ada fotokopinya? Belum ada ya. Diizinkan tinggal di Indonesia sampai dengan tanggal 1 November 2014 berdasarkan tinggal nomor W4 CR 01/10/340. Silakan terdakwa, diambil kembali. Silakan. Untuk umum, terdakwa dicekal ya. Balik bertanya ya. Kemudian kami juga kembali ya untuk soft copy kami harapkan kepada penuntut umum dan juga penuntut umum terdakwa bisa maksimal mungkin paling lama kami harapkan diserahkan kepada masyarakat paling lama hari Jumat ini ya. Hari Jumat ini tanggal 23 ya. 3 Mei. Silakan saya wanita bagaimana mekanismenya, apakah di copy komputer atau di email, silakan akan saya diinformasikan. Demikian yang ketiga kepada penuntut umum ya untuk mengantisipasi karena ini dengan tidak bermaksud untuk mendahului apa materi terserah nanti ya untuk tindakan antisipatif. Andai kata nanti terserah mengatakan eksepsi ditolak, maka kepada penuntut umum kami harapkan untuk segera menyiapkan para saksi untuk persidangan ini selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni tahun 2014. Itu antisipasi andai kata selanjutnya mengatakan eksepsi ditolak. Namun ini tidak berlaku apabila terserah berkata sebaliknya. Demikian ya. Baik, sebelum kami tutup ada menanyakan silakan. Tadi Pak Danes jelas nanti akan pemeriksaan selanjutnya apabila eksepsi dari ditolak itu kalau ini sebenarnya tadi. Ya, itu harus tadi. Benar tidak? Pak sama Pak Danes mohon maaf yang belum di luar sidang itu tadi belum disebutkan tanggal berapa ini antisipatif ini. Ya, itu sama betul. Memang kami tidak menyebut tanggalnya. Namun intinya persidangan kita lanjutkan 2 kali seminggu. Ya, nanti akan ditentukan tanggal sidang itu untuk perkara itu lagi. Itu di tanggal 4 dan ini itu tidak mengikat. Ini hanya itu antisipatif apabila terserah eksepsi ditolak. Namun kami tidak ingin mendahului apa materi kami ya. Kami akan soal dulu. Ya, itu langsung saja. Apabila nanti terserah mengatakan sebaliknya, itu tidak terjadi. Demikian ya. Kemudian baik, ada yang lain cukup ya. Baik, kemudian setelah masyarakat tinggal menjalankan konsulat dari kalian tertunda dari kembali pada hari Selasa tanggal 3 bulan Juni tahun 2014 kepada penuntut umum kami perintahkan untuk mengadakan